Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang azab Pak Haji di Kediri. Pasung menantu. Hal mengejutkan terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Rina, seorang wanita muda yang penuh harapan, tiba di rumah besar keluarga mertuanya di Kediri. Hari pertama pernikahannya dimulai dengan senyum manis Arya, suaminya, yang menemaninya sepanjang hari. Namun, suasana rumah yang megah tidak mampu menyembunyikan rasa cemas di hati Rina. Ia datang dari latar belakang yang sederhana, dan rumah besar ini terasa asing baginya. Sore itu, Rina dengan semangat membantu di dapur, menyiapkan hidangan sederhana untuk makan malam. Di tengah kesibukannya, Pak Haji, ibu mertuanya, muncul. Dengan tatapan tajam dan suara yang lantang, Pak Haji memulai serangannya. Ini bukan cara memasak nasi goreng. Terlalu banyak bawang dan garamnya kurang. Suara Pak Haji memecah kesunyian dapur, membuat Rina terkejut. Rina, meski hati terasa sakit, berusaha tetap tenang. "Maaf, Bu. Besok saya akan buatkan lebih baik," jawabnya dengan lembut, mencoba menghindari ketegangan lebih lanjut. Namun, Pak Haji tidak puas. Istri yang baik harus bisa mengurus rumah dengan sempurna. "Jangan seperti ini," kata Pak Haji lagi, mengalihkan pandangannya ke Arya, yang hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Rina menelan ludahnya, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. Arya, suaminya, hanya memandang sejenak, lalu memilih untuk tidak berkomentar. Pak Haji selalu menjadi pusat perhatian di rumah itu, dan Arya tahu betul bagaimana sikap ibunya yang keras terhadap siapapun yang dianggap tidak layak. Malam itu, di kamar mereka, Arya mencoba menenangkan Rina. "Sabar, sayang. Ibu memang begitu. Dia hanya ingin kita lebih baik," kata Arya. Namun kata-katanya terasa hambar di telinga Rina. "Kenapa aku merasa seperti tidak dihargai, Mas?" tanya Rina. Suaranya bergetar. Arya hanya bisa memeluknya, tidak tahu bagaimana mengatasi perasaan istrinya. Tapi Rina tahu, ini baru awal dari segala ujian yang akan datang. Ia tidak bisa membayangkan betapa berat hidupnya dalam rumah ini. Setiap langkahnya selalu diawasi dan dikritik oleh Pak Haji. Namun, ia bertekad untuk bertahan, yakin bahwa Allah tidak akan memberi ujian lebih besar dari yang bisa ia tanggung. Pagi berikutnya, Rina bangun lebih awal. Seperti biasa, ia bergegas menunaikan salat tahajud, berharap bisa mendapatkan kedamaian hati. Udara pagi yang sejuk memberi sedikit kenyamanan, namun itu tidak cukup untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Ia melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Dengan hati-hati, ia membuatkan nasi goreng yang diharapkan bisa memuaskan hati mertuanya. Namun, seperti biasa, Pak Haji sudah menunggu dengan tatapan tajam. "Teh apa ini? Rasanya hambar sekali. Kau kira suamimu mau minum air tawar?" kata Pak Haji, langsung mengkritik. Rina hanya bisa menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan sakit hatinya. "Maaf, Bu. Saya akan buatkan yang baru," jawabnya pelan. Hari demi hari, perlakuan Pak Haji semakin tajam. Setiap kali Rina merasa sudah berusaha melakukan yang terbaik, selalu ada saja kekurangan yang ditemukan. Ia mulai merasa tertekan, namun tetap bertahan. Rina tidak ingin menyerah, meskipun hatinya sudah hampir hancur. Ketegangan semakin memuncak. Setiap hari, kata-kata Pak Haji semakin menusuk, sementara Arya, meski mendengar, memilih untuk diam. Rina merasa semakin terasing dalam rumah besar yang penuh kemewahan, namun sepi dari kasih sayang. Namun, ia tetap bertahan, meyakini bahwa setiap ujian ini adalah bagian dari takdir yang harus dilalui. Hari-hari berlalu, dan Rina semakin merasa terperangkap dalam kehidupannya yang penuh kritik dan penghinaan. Pagi itu,
Ketika Rina hendak menyiapkan sarapan, Pak Haji kembali muncul. Dengan tatapan tajam, ia memandang hidangan yang ada di meja makan. "Nasi gorengmu masih sama saja. Terlalu banyak minyak. Apa kau kira aku suka makan makanan berminyak seperti ini?" Suara Pak Haji menggema di ruang makan, membuat seluruh tubuh Rina terasa lemas. Rina menahan napas, berusaha tidak menangis di hadapan mertuanya. "Maaf, Bu. Saya akan buatkan yang baru," jawabnya dengan suara serak. Tetapi, dalam hatinya, ia merasa bahwa apa yang ia lakukan tidak akan pernah cukup. Arya yang baru turun dari kamar hanya memberikan senyuman tipis. "Ibu memang begitu, sayang. Sabar saja," kata Arya dengan nada yang agak dingin, tidak menyadari betapa beratnya ujian yang dihadapi istrinya. Rina hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menahan amarah yang mulai membengkak di dadanya. Pak Haji tidak pernah puas dengan apapun yang dilakukan Rina. Setiap gerakannya selalu diawasi, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu disalahkan. Bahkan ketika Rina sedang membersihkan rumah, Pak Haji masih menemukan celah untuk mengkritiknya. "Kenapa kamu tidak bisa membersihkan rumah dengan benar? Lihat saja debu-debunya. Bagaimana bisa rumah ini terlihat rapi kalau kamu tidak serius?" Sindir Pak Haji lagi. Rina hanya bisa mengangguk, menahan amarahnya agar tidak meledak. Ia sudah terlalu lelah dengan perlakuan ini, namun tidak tahu harus bagaimana. Hatinya semakin terluka, tetapi ia tetap berusaha bertahan, meyakini bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi ujian ini. Pada suatu sore, saat Rina tengah melipat pakaian, Pak Haji datang lagi. Kali ini, wajahnya tampak lebih marah daripada biasanya. "Ini tidak bisa diterima. Pakaian ini masih berkerut. Kamu memang tidak tahu cara menyetrika dengan benar," teriak Pak Haji, melemparkan pakaian yang baru saja disetrika ke lantai. Rina merasa seperti tubuhnya dihujani batu tajam. Namun, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menunduk, berusaha menahan tangis yang sudah tak tertahankan. Arya yang mendengar suara keras dari ruang tamu hanya diam, tidak bergerak, tidak membela. Rina merasa seperti tidak dihargai, seperti tidak ada tempat baginya dalam rumah ini. Malam itu, saat ia tidur, perasaan tertekannya semakin dalam. Ia terbangun beberapa kali di tengah malam, merasakan ketegangan yang semakin menekan jantungnya. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia tahu, ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Ia sudah berjanji untuk menjadi istri yang baik, meskipun itu berarti menahan penderitaan yang begitu berat. Pagi berikutnya, Rina memutuskan untuk menjalani hari dengan keteguhan hati. Ia bangun lebih awal, seperti biasa, untuk menunaikan salat tahajud. Setiap sujudnya, ia memohon kepada Allah, berharap diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian yang datang. Namun, meskipun hatinya berdoa, tubuhnya tetap terasa lelah. Seakan setiap gerakan yang dilakukannya menguras tenaga. Saat ia menyiapkan sarapan, ia berusaha semaksimal mungkin untuk membuatnya sempurna, berharap tidak ada lagi kritik pedas dari Pak Haji. Namun, begitu ia membawa teh ke meja makan, Pak Haji sudah menunggu dengan tatapan tajam. "Teh ini masih terlalu dingin. Tidak ada rasa. Kau pikir aku suka minum teh yang seperti ini?" kata Pak Haji dengan nada yang lebih tinggi dari biasanya. Rina merasa tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya agar bisa diterima. Semua yang ia lakukan seakan selalu salah di mata Pak Haji. Saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Arya, yang biasanya hanya diam dan mengabaikan perlakuan ibunya, kali ini beranjak dari kursinya. Wajahnya tampak berbeda, seperti ada perubahan dalam dirinya. "Ibu, sudah cukup. Kamu tidak bisa terus-menerus menyakiti Rina," kata Arya dengan suara tegas, yang terdengar untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Rina terkejut, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ini adalah pertama kalinya Arya berbicara menentang ibunya. Namun, Pak Haji hanya terdiam, tampak marah, namun tidak berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin meningkat. Rina semakin merasa terperangkap. Namun ia tidak menyerah. Di dalam hatinya,
Ia yakin bahwa setiap ujian ini memiliki makna yang lebih dalam. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Hari-hari semakin berat bagi Rina. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih melelahkan dari hari sebelumnya. Kritikan dari Pak Haji semakin tajam, dan perlakuannya yang kasar semakin menguji kesabaran Rina. Walaupun Arya mulai menunjukkan sedikit pembelaan, itu tidak cukup untuk meringankan beban yang ada di pundak Rina. Suatu pagi, Rina bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Namun, saat ia hendak keluar dari kamar, Pak Haji sudah ada di depan pintu dengan wajah cemberut. "Kau ini sudah bangun pagi. Tapi hasilnya apa? Sarapanmu pasti akan mengecewakan lagi," kata Pak Haji tanpa basa-basi, dengan nada yang menusuk hati. Rina hanya bisa menunduk. Hatinya mulai terasa kosong. Apa yang harus ia lakukan agar bisa diterima? Mengapa ia selalu dianggap tidak pernah cukup baik? Suara hatinya terus berteriak dalam keheningan. Namun ia tidak tahu kepada siapa ia harus berbicara. Ketika ia meletakkan sarapan di meja makan, Pak Haji menilai setiap detail hidangan yang disiapkan Rina. "Nasi goreng ini terlalu berminyak. Teh ini terlalu manis. Apa kamu tidak tahu bagaimana cara membuat teh yang benar?" Suara Pak Haji semakin tinggi, membuat Rina merasa seperti terjepit di tengah tekanan yang tiada henti. Arya, yang sebelumnya sempat berbicara tegas kepada ibunya, kali ini hanya diam. Ia tidak berani menentang ibunya lebih lanjut, meskipun ia melihat kesedihan yang terpancar jelas di wajah istrinya. Rina merasakan hati semakin terkoyak. Harapannya akan perubahan mulai pudar. Namun ia masih berusaha bertahan. Saat itulah, kejadian yang tak terduga terjadi. Pak Haji tiba-tiba mengangkat cangkir teh yang ada di meja dan dengan kasar menjatuhkannya, membuat teh tumpah ke seluruh meja makan. "Kau memang tidak becus mengurus rumah. Apa yang bisa kau lakukan selain merusak segala sesuatu?" teriak Pak Haji dengan marah. Rina berdiri tertegun. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Ia tahu, ini adalah titik puncak dari semua penderitaannya. Ia merasa tak ada tempat lagi di rumah ini. Bahkan meski ia berusaha sekeras mungkin, ia tetap tidak bisa memenuhi harapan Pak Haji. Namun, saat itu juga, suara langkah kaki terdengar. Arya, yang selama ini hanya diam, akhirnya berdiri dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. "Cukup, Bu. Kali ini aku tidak akan diam lagi," katanya dengan suara yang penuh tekad. Rina menoleh dengan harapan yang baru, namun hatinya tetap diliputi kebingungan. Mengapa baru sekarang Arya berbicara tegas? Apakah ia benar-benar akan membela Rina? Pak Haji menatap Arya dengan marah. Namun kali ini, Arya tidak mundur. "Ibu, sudah cukup. Kamu tidak bisa terus-menerus memperlakukan Rina seperti ini. Dia adalah istriku, dan aku akan melindunginya. Tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi kekerasan. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi," tegas Arya, matanya penuh kemarahan yang tidak biasa. Rina, yang mendengar kata-kata tersebut, merasa sedikit lega. Ini adalah pertama kalinya sejak mereka menikah bahwa Arya benar-benar membela dirinya. Namun, meski demikian, ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Pak Haji bukan orang yang mudah menyerah. Semua yang terjadi selama ini sudah membuat luka yang sangat dalam, dan Rina tahu tidak akan ada perubahan instan. Namun, di balik kata-kata Arya yang tegas, Rina merasakan sesuatu yang baru. Mungkin ada sedikit harapan bahwa Allah akan memberi jalan keluar, meski jalannya masih panjang dan penuh tantangan. Pak Haji tidak berbicara lagi setelah Arya menegurnya. Hening melanda ruangan itu, dan Rina merasa ada ketegangan yang tak terucapkan. Ia berharap ini akan menjadi awal dari perubahan yang lebih baik. Namun ia juga tahu, untuk bisa mencapai itu, masih ada banyak ujian yang harus dilalui. Dengan langkah perlahan, Rina kembali ke dapur untuk membersihkan kekacauan yang terjadi. Setiap gerakannya terasa berat, namun ia terus melangkah. Ia tahu, ini adalah ujian yang harus ia hadapi, dan ia tidak bisa mundur. Meskipun Arya akhirnya berbicara tegas, ketegangan di rumah itu tidak langsung reda.
Rina merasa sedikit lega karena Arya mulai memperlihatkan keberpihakannya. Tetapi ia tahu bahwa pertempuran ini masih jauh dari selesai. Pak Haji, meskipun tampak marah, tidak berkata apa-apa lagi. Namun, sikap dinginnya memberikan rasa cemas yang mendalam bagi Rina. Ia merasa seperti ketenangan sesaat sebelum badai berikutnya datang. Pagi itu, Rina bangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia bangun lebih awal, seperti biasanya, dan segera melakukan salat tahajud. Suara hatinya berbisik untuk terus bertahan. Ia tahu, ujian yang ia alami bukanlah tanpa maksud, dan ia harus bersabar, meski hatinya terasa sangat hancur. Namun, setelah selesai salat, langkah Rina terasa lebih berat dari biasanya. Ia menuju dapur dengan harapan hari ini bisa sedikit lebih baik. Berharap bisa membuat sarapan yang sempurna tanpa mendapat kritik tajam dari Pak Haji. Tetapi ketika ia mulai mempersiapkan nasi goreng, Pak Haji muncul di belakangnya, seperti biasa, dengan pandangan tajam dan sikap yang sangat kritis. Nasi goreng ini terlalu banyak minyaknya. Apa kamu tidak bisa memasak yang lebih sehat? Seharusnya kamu tahu, sebagai istri seorang pejabat, kamu harus bisa mengatur segala sesuatunya dengan lebih baik. Suara Pak Haji terdengar keras, membuat Rina terkejut. Rina menahan napasnya. Setiap kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Namun, ia berusaha untuk tidak membalas. "Maaf, Bu. Saya akan perbaiki," jawabnya dengan suara pelan, meski dalam hati ia merasa sangat lelah. Arya turun ke bawah. Sepertinya baru terbangun. Ia melihat Pak Haji yang masih berbicara dengan nada tinggi dan Rina yang hanya menunduk, berusaha menahan amarah. Arya menghampiri mereka. Namun kali ini ia tidak berkata apa-apa. Ia memilih untuk duduk diam di meja makan, seperti ingin menghindari konfrontasi lebih lanjut. Rina bisa merasakan rasa kecewa yang mendalam di hatinya. Mengapa Arya tidak melakukan lebih banyak? Mengapa ia hanya diam? Hari itu pun berlalu dengan cepat, dengan Rina yang terus berusaha untuk menenangkan hatinya, meskipun perlakuan dari Pak Haji semakin keras. Setiap kritik, setiap hinaan, terasa semakin menusuk. Tetapi, ia tidak bisa mundur. Ia harus bertahan. Sore itu, ketika Rina sedang membersihkan rumah, Pak Haji kembali datang. Kali ini, ia tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga mulai mengatur setiap langkah Rina, seperti seorang komandan yang memberikan perintah. "Kamu harus membersihkan rumah lebih cepat. Jangan seperti ini. Ini rumah besar, bukan rumah sepele yang bisa kamu biarkan berantakan," teriak Pak Haji, membuat Rina hampir merasa tidak ada ruang untuk bernapas. Rina merasa tubuhnya semakin lelah. Setiap tugas yang diberikan Pak Haji terasa semakin berat, dan setiap hari ia merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang penuh tekanan. Namun, ia tetap melakukannya, karena ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus tetap bertahan, untuk dirinya sendiri, untuk Arya, dan untuk hubungan mereka yang sudah terjalin. Malam itu, setelah Rina menyelesaikan semua tugasnya, ia duduk di samping Arya. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Hatinya penuh dengan rasa kecewa dan kebingungan. Mengapa semuanya terasa semakin sulit? Mengapa Arya tidak bisa lebih memahami perasaannya? Arya duduk di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Rina dengan tatapan kosong. Rina merasakan kesedihan yang mendalam. "Mas, aku lelah. Aku tidak tahu harus bertahan berapa lama lagi," ujar Rina, suaranya hampir tak terdengar. Arya menatap istrinya, namun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya ada keheningan yang menggantung di antara mereka. Rina merasa seolah-olah ia sedang berbicara kepada dinding. Tidak ada yang mengerti dirinya. Namun, di dalam hati Rina, masih ada sedikit harapan. Harapan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Meskipun hatinya terluka, ia berusaha untuk tetap tegar. Ia tahu, ujian ini belum berakhir, dan dia harus siap untuk menghadapi lebih banyak cobaan. Hari demi hari berlalu, dan ketegangan di rumah itu semakin meningkat. Rina merasa semakin terisolasi, meski selalu berusaha menunjukkan kekuatan dan keteguhan hatinya.
Ia tetap berusaha untuk tidak membiarkan kesulitan yang ia hadapi menghancurkan semangatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, perlakuan Pak Haji semakin kasar dan tak terkendali. Setiap hari ada saja yang dikritiknya. Setiap gerak-gerik Rina selalu diawasi dengan seksama. Pagi itu, setelah melaksanakan salat tahajud, Rina memutuskan untuk bangkit lebih awal dan menyusun rencana untuk hari itu. Ia ingin menyelesaikan semuanya dengan baik dan berharap bisa sedikit meredakan ketegangan yang terus menghantui rumah ini. Nasi goreng sudah mulai ia masak, dan teh pun sudah siap. Namun, saat ia hendak membawa makanan ke meja makan, Pak Haji sudah duduk dengan tatapan yang tidak ramah. "Apalagi yang kamu masak kali ini? Terlalu banyak minyak. Sudah kubilang, kamu harus belajar lebih banyak soal memasak," seru Pak Haji. Suaranya keras dan penuh ketidaksenangan. Rina menelan ludah, berusaha tidak membiarkan emosinya meledak. "Maaf, Bu. Saya akan perbaiki," jawabnya, meski dalam hati ia merasa sangat kecewa. Arya yang mendengar perkataan ibunya hanya terdiam. Ia tidak berbicara. Ia duduk di meja makan, memandangi sarapan yang sudah ada di depan matanya, namun tidak berkata apa-apa. Rina merasa hatinya semakin hancur. Mengapa suaminya tidak bisa lebih membela dirinya? Mengapa ia merasa seperti tidak ada tempat untuknya di rumah ini? Setelah sarapan, Rina kembali bergegas ke dapur untuk membersihkan segala sesuatu yang sempat berantakan. Tangan dan kakinya terasa sangat lelah. Namun ia tidak punya pilihan selain menyelesaikan semuanya dengan baik. Ia mencoba mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap ujian adalah bagian dari takdir, dan ia harus terus bertahan. Namun, semakin hari, beban itu terasa semakin berat. Pada sore hari, Rina duduk sejenak di teras rumah yang luas, berharap mendapatkan sedikit ketenangan. Namun, pikirannya kembali dihantui oleh Pak Haji yang selalu menemukan celah untuk mengkritik dan mempermalukannya. Rina merasa hidupnya bagaikan sebuah penjara yang tak ada habisnya. Ia ingin lari, tetapi ia tidak tahu kemana. Saat itu, Arya keluar untuk menemui Rina di teras. "Sayang, aku tahu ini tidak mudah buat kamu," kata Arya, meskipun suaranya terdengar lemah dan penuh keraguan. Rina menatap suaminya, namun hatinya terasa kosong. "Kenapa kamu hanya diam? Kenapa tidak membela aku?" tanya Rina. Suaranya bergetar karena menahan tangis. Arya menghela napas panjang dan duduk di samping Rina. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Ibu memang keras, dan aku sudah terbiasa dengannya. Tapi aku akan coba untuk lebih mengerti perasaanmu," jawab Arya pelan, tapi Rina merasa itu belum cukup. Ia ingin lebih dari sekadar kata-kata. Ia ingin tindakan nyata. Namun, Rina tahu, Arya tidak bisa sepenuhnya mengerti apa yang ia rasakan. Ia hanya bisa berusaha menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak akan mudah. Ia sudah begitu banyak berkorban untuk keluarganya, tetapi tak pernah merasa dihargai. Meskipun demikian, Rina tetap berusaha untuk bertahan. Ia tahu, Allah tidak akan memberikan ujian lebih besar dari yang bisa ia tanggung. Pada malam hari, setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, Rina kembali ke kamar mereka. Arya sudah tidur, dan dalam hening malam itu, Rina merasa seperti dunia ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Ia berlutut di samping tempat tidur dan kembali berdoa. "Ya Allah, kuatkanlah hatiku. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus bertahan, tetapi aku percaya bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik." Tiba-tiba, ada ketukan pelan di pintu kamar. Rina terkejut, tetapi kemudian ia membuka pintu dan melihat Arya berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sedikit cemas. "Sayang, aku minta maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana, tetapi aku berjanji akan berusaha lebih baik. Kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada di sisimu," ujar Arya, suaranya pelan namun penuh penyesalan. Rina menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Akankah ini menjadi titik balik dalam kehidupan mereka? Ataukah ini hanya janji kosong yang takkan pernah terrealisasi? Namun, untuk pertama kalinya, Rina merasa sedikit lebih tenang. Mungkin, hanya mungkin,
Ada harapan bagi mereka. Ia memeluk Arya dengan erat, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah awal dari perubahan yang lebih baik. Setelah percakapan malam itu, meskipun Rina merasa sedikit lega karena akhirnya Arya mengakui kesalahannya, dia tetap merasa cemas. Meskipun Arya mulai menunjukkan perhatian lebih, luka yang telah lama tertanam di hatinya tidak bisa begitu saja sembuh. Kritikan Pak Haji yang tajam dan perlakuan yang dingin dari suaminya membuat Rina merasa terluka dan bingung. Hari berikutnya dimulai dengan suasana yang sedikit berbeda. Rina bangun pagi seperti biasa, dan kali ini hatinya sedikit lebih ringan. Setelah salat tahajud, ia merasa ada secercah harapan. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari semua ini. Ia memutuskan untuk berusaha lebih keras lagi, berharap bisa melangkah maju. Namun, saat ia hendak menyiapkan sarapan, Pak Haji tiba-tiba muncul di belakangnya. Rina menahan napasnya. Ia sudah terbiasa dengan kehadiran Pak Haji yang muncul tiba-tiba, dengan kritik-kritik tajam yang membuatnya tertekan. Tetapi kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Pak Haji menatap Rina dengan cara yang berbeda. Tidak ada kemarahan, tidak ada nada tinggi yang biasa ia gunakan. Rina, sarapanmu hari ini tampak lebih baik. Aku harap ini bukan sekadar kebetulan, kata Pak Haji dengan nada yang agak lebih tenang. Rina terkejut. Apakah ini benar? Setelah sekian lama dihina dan direndahkan, apakah ada sedikit perubahan dalam sikap Pak Haji? Rina hanya mengangguk, berusaha untuk tetap tenang, meskipun perasaannya berkecamuk. Terima kasih, Bu. Saya akan terus berusaha, jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Arya yang mendengar percakapan itu menatap Rina dengan wajah yang penuh kebingungan. Ia tidak bisa sepenuhnya memahami perubahan sikap ibunya yang tiba-tiba, tetapi ia merasa ada sesuatu yang berubah. Ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut, berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya. Hari-hari berikutnya, perlakuan Pak Haji terhadap Rina mulai berubah. Meskipun tidak sepenuhnya, ada sedikit penghargaan yang mulai muncul. Pak Haji tidak lagi mengkritik setiap langkah yang diambil Rina, meskipun masih ada beberapa kata-kata pedas yang keluar. Namun, Rina merasa bahwa ini adalah perubahan kecil yang besar artinya baginya. Suatu sore, saat Rina sedang menyelesaikan pekerjaan rumah, Pak Haji kembali mendekatinya. Kamu mulai lebih baik dalam mengatur rumah. Aku harap kamu bisa terus seperti ini, kata Pak Haji tanpa ekspresi keras seperti biasanya. Rina tidak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama mendapatkan perlakuan buruk, ia mulai merasakan sedikit harapan bahwa mungkin semuanya akan membaik. Namun, hatinya tetap waspada. Ia tahu, meskipun ada perubahan kecil, itu tidak berarti semuanya akan berjalan mulus. Ia harus tetap berhati-hati, karena segala sesuatu bisa berubah kapan saja. Malam itu, saat Arya duduk di sampingnya, Rina merasa ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arya menatap Rina dengan penuh pengertian. Sayang, aku tahu ini tidak mudah. Aku akan selalu berusaha mendukungmu, kata Arya dengan suara lembut. Rina menatap suaminya, merasa sedikit lega. Mungkin, hanya mungkin, hidup mereka bisa berubah. Tetapi ia juga tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Ujian ini belum berakhir, dan ia harus tetap bertahan. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa ada secercah harapan yang tumbuh dalam hatinya. Dengan langkah perlahan, Rina memutuskan untuk melangkah maju. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi ia tahu bahwa setiap ujian yang ia hadapi adalah bagian dari takdir yang harus diterimanya. Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik, meskipun jalan itu penuh dengan tantangan. Hari-hari yang berlalu membawa perubahan yang semakin terasa. Meskipun masih ada ketegangan di rumah itu, Rina mulai merasa bahwa dirinya lebih kuat. Setiap hari, meskipun berat, ia bangun dengan semangat baru untuk menjalani hari-harinya. Tidak lagi terpuruk dalam kritik dan cacian, Rina belajar untuk memandang hidup dengan cara yang berbeda. Ia memutuskan untuk tidak lagi membiarkan rasa sakit itu menguasai dirinya. Namun, meskipun ada perubahan dalam dirinya,
Rina tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati. Pak Haji, meskipun tampaknya mulai lebih tenang, masih memiliki sikap yang bisa tiba-tiba berubah. Rina tidak ingin terjebak dalam siklus penghinaan yang berulang. Ia bertekad untuk tetap bertahan dan mencari jalan keluar, meskipun hal itu tidak mudah. Suatu pagi, setelah menyiapkan sarapan, Rina merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Ia menoleh ke arah Pak Haji yang sedang duduk di meja makan. Pak Haji tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Rina merasa cemas. Apakah ada sesuatu yang buruk akan terjadi lagi? Pak Haji akhirnya membuka mulut. Tetapi kali ini tidak ada nada marah seperti biasanya. "Rina," kata Pak Haji, dengan suara yang lebih tenang. "Aku melihat ada perubahan dalam dirimu. Aku tahu, aku terlalu keras kepadamu. Maafkan aku." Rina terkejut. Kata-kata itu seperti hujan yang turun setelah musim kemarau panjang. Ia tidak bisa langsung merespon, karena hatinya penuh dengan kebingungan dan perasaan campur aduk. Setelah sekian lama dihina dan direndahkan, ia akhirnya mendengar permintaan maaf dari Pak Haji. Namun, meskipun kata-kata itu menyentuh hatinya, Rina tidak bisa langsung mempercayainya. Ia tahu, meskipun Pak Haji meminta maaf, ada banyak luka yang masih perlu sembuh. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik," jawabnya pelan, berusaha menyembunyikan perasaan yang bergejolak di dalam hatinya. Arya yang mendengarnya hanya terdiam. Rina bisa merasakan ada perubahan dalam sikap suaminya juga. Mungkin, kata-kata Pak Haji sedikit mengubah pandangannya. Rina tidak tahu apakah ini awal dari perubahan yang nyata, atau hanya sekadar kata-kata kosong. Tetapi, ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi menjadi korban. Ia harus melangkah maju, apapun yang terjadi. Pada malam harinya, Rina duduk di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Arya mendekatinya dengan wajah yang sedikit lebih cerah. "Sayang, aku tahu ini belum selesai. Tetapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Kita akan menghadapi semuanya bersama," kata Arya dengan penuh pengertian. Rina menatap suaminya. Dalam hati, ia merasa ada secercah harapan yang tumbuh. Meskipun perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, ia merasa sedikit lebih kuat. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan menuju kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Namun, Rina tahu bahwa ia harus tetap berhati-hati. Ia harus menjaga hatinya dan tidak membiarkan semua kritik dan penghinaan menghancurkan jiwanya. Ia bertekad untuk tidak membiarkan kebencian dan amarah menguasainya. Ia ingin menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa. Rina tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, ia tahu bahwa dengan keteguhan hati, doa yang tulus kepada Allah, dan dukungan dari suaminya, ia bisa menghadapi segala cobaan yang datang. Setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, dan ia tidak akan menyerah. Malam itu, setelah semua ketegangan yang berlangsung begitu lama, Rina merasa seolah-olah ada sebuah perubahan besar dalam dirinya. Meskipun ia tidak bisa sepenuhnya melupakan perlakuan Pak Haji dan segala yang terjadi, ia mulai merasa bahwa ia mampu berdiri dengan lebih tegak. Rina menyadari bahwa ia tidak hanya harus berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan keluarganya. Keesokan harinya, saat Rina menyiapkan sarapan, Pak Haji kembali muncul di dapur, tetapi kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Tidak ada kemarahan atau sindiran tajam seperti yang biasa ia dengar. Pak Haji tampak lebih tenang, bahkan ada sedikit senyum di wajahnya. "Rina, kamu mulai lebih baik dalam segala hal. Aku mulai melihat usaha kerasmu," kata Pak Haji dengan suara yang lebih lembut. "Aku mungkin terlalu keras selama ini, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai usahamu." Rina terkejut mendengar kata-kata itu. Meskipun permintaan maaf dan pengakuan dari Pak Haji datang terlambat, ia merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia dihargai. Namun, ia tidak membiarkan dirinya terbawa suasana terlalu cepat. Ia tahu, perubahan ini masih harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata.
Arya, yang melihat interaksi antara Rina dan ibunya, tampak sedikit terkejut. Ia tidak pernah membayangkan ibunya akan mengakui kesalahannya secara langsung. Namun, ada rasa senang yang menyelinap di hatinya. Mungkin, hanya mungkin, keadaan di rumah mereka bisa membaik. Rina dan Pak Haji mungkin bisa mulai saling mengerti satu sama lain. Selama beberapa minggu berikutnya, perlakuan Pak Haji terhadap Rina semakin membaik. Tidak ada lagi hinaan atau kritik tajam. Pak Haji mulai memberikan pujian atas usaha Rina, meskipun sesekali masih ada kata-kata keras yang keluar. Rina merasa bahwa meskipun perubahan itu kecil, itu adalah langkah besar bagi keluarganya. Namun, Rina tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa ia harus lebih banyak berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi ketenangan hati dan kekuatan untuk menghadapi ujian hidup. Ia tidak ingin kebahagiaan yang baru ditemukan ini hilang begitu saja. Setiap hari, Rina berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih tegar. Ia juga mulai lebih percaya diri dalam menjalani hidupnya. Suatu hari, Arya duduk bersama Rina di ruang tamu setelah makan malam. "Rina, aku ingin kita mulai merencanakan masa depan. Aku tahu kita sudah melalui banyak hal yang sulit, tapi aku ingin kita memulai hidup baru," kata Arya, matanya penuh harapan. Rina menatap suaminya. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan terima kasih, tetapi juga penuh dengan kekhawatiran. "Apa maksudmu, Mas?" tanya Rina, sedikit bingung. Arya tersenyum, mengambil tangan Rina dengan lembut. "Aku ingin kita mulai membangun hidup bersama dengan cara yang lebih baik. Aku ingin mendukungmu. Aku ingin kita lebih dekat, dan aku ingin kita menjalani hari-hari dengan lebih bahagia. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi kebencian. Kita bisa membangun masa depan kita bersama." Rina merasa ada secercah harapan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Mungkin inilah saat yang tepat untuk mereka memulai kehidupan baru. Dengan perlahan, ia merasakan ikatan yang semakin kuat antara dirinya dan Arya. Meskipun perjalanan ini penuh dengan liku-liku, Rina tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama-sama. Dengan penuh harapan, Rina menggenggam tangan Arya. "Aku siap, Mas. Kita akan melangkah bersama. Semua ujian ini akan membuat kita lebih kuat, dan aku yakin Allah akan memberikan jalan terbaik untuk kita." Malam itu, setelah percakapan dengan Arya, Rina merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Ada harapan baru yang tumbuh dalam dirinya, meskipun masih banyak ketakutan yang menghinggapinya. Perubahan yang datang begitu perlahan, tetapi setiap langkah yang diambil Rina membawa dia lebih dekat kepada kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Beberapa hari setelah itu, Pak Haji mulai menunjukkan sikap yang lebih mendukung. Meskipun ia masih memiliki kekerasan dalam kata-katanya, Rina bisa merasakan bahwa ada perubahan dalam sikapnya. Pak Haji mulai berbicara lebih lembut, dan sesekali memberinya pujian atas pekerjaan yang telah dilakukan. Namun, Rina tetap berhati-hati, mengingat betapa seringnya ia dihina sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan mereka perlahan mulai membaik. Arya semakin sering berbicara dengan Rina, mendukung setiap keputusan yang diambilnya, dan mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Arya juga mulai lebih sering berbicara dengan ibunya, mencoba memperbaiki hubungan antara mereka dan Rina. Meskipun masih ada ketegangan antara Rina dan Pak Haji, hubungan itu perlahan-lahan membaik. Pada suatu pagi, ketika Rina sedang menyiram tanaman di halaman rumah, Pak Haji mendekatinya. Rina sempat merasa cemas, tetapi kali ini, Pak Haji hanya tersenyum kecil. "Kamu mulai merawat rumah dengan baik, Rina. Terima kasih sudah bersabar," katanya dengan nada yang lebih lembut. Rina terkejut mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi hatinya penuh dengan rasa syukur. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha yang terbaik," jawab Rina dengan tulus. Namun, meskipun ada perubahan positif, Rina tidak membiarkan dirinya terlena. Ia tahu bahwa perubahan ini masih harus dibuktikan dalam waktu yang lebih lama. Semua yang telah terjadi masih terasa baru,
dan ia harus terus berjuang untuk menjaga kedamaian yang mulai terjalin dalam keluarga ini. Hari-hari yang penuh ketegangan perlahan digantikan dengan suasana yang lebih damai. Rina mulai merasa lebih kuat dalam menghadapi segala ujian. Ia belajar untuk lebih sabar, untuk lebih menerima kenyataan, dan untuk tetap tegar meskipun kadang perasaan cemas dan takut datang menghampiri. Suatu malam, setelah makan malam, Arya kembali duduk di samping Rina. "Sayang, aku tahu kita masih banyak yang harus diperbaiki, tapi aku ingin kita berdua lebih bahagia. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mendukung setiap langkah yang kamu ambil," kata Arya, matanya penuh perhatian. Rina menatap suaminya dengan harapan baru. "Aku juga ingin itu, Mas. Aku tahu hidup kita tidak selalu mudah, tetapi aku percaya jika kita bersama, kita bisa menghadapinya," jawab Rina dengan suara penuh keyakinan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka mulai berubah menjadi lebih baik. Meskipun Pak Haji masih menunjukkan sifat kerasnya, Rina merasa bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam siklus penghinaan, dan ia belajar untuk lebih mengandalkan kekuatan hatinya sendiri. Rina tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mulus, tetapi ia yakin bahwa dengan tekad, doa, dan usaha yang keras, mereka bisa membangun masa depan yang lebih baik. Di tengah segala cobaan, Rina akhirnya menemukan ketenangan dalam hatinya. Ia mulai belajar untuk memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Saat mereka duduk bersama di malam yang tenang, Rina merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan yang menyelimuti rumah mereka. Semua yang telah terjadi mengajarkan mereka tentang arti kesabaran, pengorbanan, dan cinta yang tulus. "Mas, terima kasih sudah selalu ada untukku," ujar Rina dengan suara lembut, menatap suaminya. "Aku juga terima kasih karena kamu sudah sabar dan bertahan. Aku berjanji akan selalu ada untukmu," jawab Arya, merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Rina merasa bahwa hidup mereka mulai menuju arah yang lebih baik. Semua ujian yang mereka hadapi telah mengajarkan mereka untuk lebih kuat, lebih sabar, dan lebih mencintai satu sama lain. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan di rumah itu semakin terasa berbeda. Rina mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ketegangan yang sebelumnya selalu membayangi setiap langkahnya kini mulai menghilang. Meskipun Pak Haji masih memiliki sifat keras, ada sedikit rasa hormat yang tumbuh di antara mereka. Perlahan, Rina mulai merasa diterima dalam keluarga ini, meskipun masih banyak yang harus diperbaiki. Pada suatu pagi yang cerah, saat Rina sedang menyiapkan sarapan, Pak Haji datang dan duduk di meja makan tanpa mengeluarkan kata-kata kasar. Ini adalah hal baru yang tidak pernah ia harapkan sebelumnya. Rina menatap mertuanya dengan hati-hati, mencoba mencari tanda-tanda perubahan. "Rina," kata Pak Haji setelah beberapa saat terdiam, "aku melihat usaha kerasmu. Teruskan, dan jangan berhenti berusaha menjadi lebih baik." Rina terkejut mendengar kata-kata itu. Meskipun terdengar sederhana, itu adalah pujian yang sudah lama ia tunggu-tunggu. "Terima kasih, Bu," jawabnya dengan tulus, merasa sedikit lebih dihargai. Setelah sarapan, Rina keluar untuk menyiram tanaman di halaman rumah. Ia merasakan sinar matahari yang hangat menyentuh kulitnya, membawa perasaan damai yang mendalam. Meskipun hidupnya belum sempurna, ia tahu bahwa ia sedang menuju ke arah yang lebih baik. Setiap hari, ia belajar untuk lebih menerima, lebih kuat, dan lebih sabar. Arya yang melihat perubahan ini mulai merasa lebih lega. Ia tidak bisa menahan rasa bangga terhadap istrinya yang begitu tegar dan sabar. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, berbicara lebih banyak tentang impian dan harapan yang ingin dicapai. Mereka mulai melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan ketegangan dan kebencian. Rina merasa lebih bebas. Beban yang dulu ia rasakan mulai menghilang, dan ia mulai merasa lebih percaya diri dalam menjalani hidupnya. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Ia tidak lagi merasa seperti korban dari keadaan,
tetapi sebagai seseorang yang berdaya dan mampu mengubah hidupnya. Malam itu, saat mereka duduk bersama, Arya menatap Rina dengan penuh kasih sayang. "Aku tahu kita sudah melalui banyak hal, tapi aku percaya kita bisa menjalani hidup ini bersama dengan lebih baik," kata Arya dengan suara lembut. Rina menatap suaminya, dan dalam hatinya ia merasa sangat bersyukur. Meskipun mereka masih harus menghadapi banyak hal, Rina merasa bahwa mereka sudah lebih siap untuk itu. "Aku juga percaya itu, Mas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku yakin kita bisa menghadapinya bersama," jawab Rina dengan penuh keyakinan. Mereka berdua merangkul satu sama lain, merasa lebih dekat dan lebih kuat dari sebelumnya. Rina tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, tetapi ia merasa bahwa dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka semakin dekat menuju kebahagiaan yang selama ini mereka impikan. Dalam hati Rina, ada rasa harapan yang semakin besar. Semua yang telah terjadi mengajarkan mereka tentang arti kesabaran, cinta, dan pengorbanan. Ia tahu, Allah akan selalu memberikan kekuatan dan petunjuk dalam setiap langkah hidup mereka, dan dengan itu, mereka akan terus melangkah maju, tidak peduli apapun yang menghadang. Semakin hari, semakin banyak perubahan yang terasa di rumah itu. Rina merasa lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih sabar. Setiap hari, meskipun tantangan masih ada, ia tahu bahwa ia bisa menghadapinya. Pak Haji, meskipun masih menunjukkan beberapa sikap keras, kini mulai memperlakukan Rina dengan lebih baik. Ada penghargaan yang mulai tumbuh, meskipun tidak selalu mudah untuk melihatnya. Pada suatu pagi, saat Rina sedang membersihkan rumah, Pak Haji mendekatinya. "Rina, kamu sudah berubah banyak. Aku bangga melihat usahamu," kata Pak Haji dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Rina terkejut, merasa kata-kata itu seperti angin segar di tengah perjalanan panjang yang penuh tantangan. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha yang terbaik," jawabnya. Suaranya sedikit bergetar karena perasaan haru yang mulai tumbuh. Arya yang mendengar itu hanya tersenyum. Ia tahu, meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, mereka sudah sampai pada titik yang lebih baik. "Aku bangga padamu, sayang," kata Arya dengan penuh kasih, merangkul Rina dari belakang. "Kita sudah melalui banyak hal, tapi kita berhasil melewatinya bersama." Rina merasa sebuah beban berat yang sudah lama ia tanggung mulai terasa lebih ringan. Meskipun ia tahu masih ada banyak hal yang harus diperbaiki, ia merasa ada secercah harapan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia mulai merasakan bahwa hidup yang penuh ketegangan itu kini berubah menjadi lebih damai. Hari-hari mereka mulai dipenuhi dengan kebahagiaan kecil. Meskipun kadang ada perbedaan pendapat, mereka bisa menghadapinya dengan lebih bijaksana. Rina merasa semakin dekat dengan Arya, dan hubungan mereka semakin kuat. Mereka berbicara lebih banyak tentang masa depan mereka, tentang impian-impian yang ingin mereka capai bersama. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana namun penuh kehangatan, Rina duduk bersama Arya di teras rumah. Mereka menikmati udara malam yang sejuk, merasa tenang setelah sekian lama diliputi ketegangan. "Mas, aku tahu kita belum sepenuhnya sempurna. Masih ada banyak yang harus kita pelajari, tapi aku yakin kita bisa menjalaninya," kata Rina, matanya penuh keyakinan. Arya menatap istrinya dengan penuh perhatian. "Aku juga yakin, sayang. Kita sudah melalui banyak ujian, dan kita masih berdiri di sini. Kita bisa menghadapinya bersama," jawabnya, meraih tangan Rina dan menggenggamnya erat. Di tengah malam yang penuh bintang, mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi dengan kekuatan cinta dan keyakinan, mereka akan terus melangkah maju. Rina merasa bahwa kehidupan yang dulu penuh ketegangan kini mulai berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Rina menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa setiap ujian yang mereka hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, dan bersama-sama dengan Arya, mereka bisa mencapai kebahagiaan yang selama ini mereka impikan. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Rina bersama Arya semakin terasa stabil.
Meskipun tantangan masih ada kedamaian yang perlahan mengisi setiap sudut rumah mereka. Rina merasa lebih kuat dan lebih dewasa, hasil dari segala ujian yang telah ia lalui. Ia belajar untuk tidak terlalu mengharapkan kesempurnaan, karena dalam perjalanan hidup, setiap kesulitan adalah pelajaran yang berharga. Pak Haji, yang dulunya menjadi sumber ketegangan dalam rumah itu, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Meski masih ada beberapa kekakuan dalam sikapnya, ia mulai lebih menghargai Rina dan bahkan memberi beberapa nasihat yang membangun. Rina tidak lagi merasa tertekan setiap kali bertemu dengan mertuanya. Ia mulai bisa menerima kenyataan bahwa perubahan memang memerlukan waktu, dan itu adalah bagian dari proses. Pagi itu, setelah menyelesaikan sarapan, Rina dan Arya duduk di ruang tamu. Mereka berbicara tentang rencana masa depan mereka. "Sayang, aku berpikir untuk memulai usaha baru. Aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda," kata Arya dengan nada penuh semangat. Rina menatap suaminya dengan antusias. "Apa itu, Mas?" "Aku siap mendukung apapun yang kamu rencanakan," jawabnya, merasa sangat mendukung impian Arya. Arya tersenyum, lalu menjelaskan ide bisnis baru yang ia pikirkan. "Aku ingin membuka usaha yang berfokus pada pemberdayaan wanita. Kita bisa mulai dengan bisnis kecil-kecilan, dan aku percaya kita bisa berkembang bersama," katanya dengan keyakinan yang terlihat di matanya. Rina merasa bangga mendengar rencana Arya. "Itu ide yang bagus, Mas. Aku pasti akan membantu sebaik mungkin," jawab Rina, merasa penuh semangat. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merencanakan usaha tersebut dengan serius. Meskipun ada banyak tantangan yang mereka hadapi, mereka melakukannya bersama, saling mendukung dan menguatkan. Tidak hanya itu, Rina juga mulai melibatkan diri dalam beberapa kegiatan sosial yang sudah lama ingin ia lakukan, membantu mereka yang membutuhkan. Ia merasa bahwa memberikan kembali kepada orang lain adalah cara terbaik untuk mengisi hidupnya dengan kebahagiaan yang lebih dalam. Malam itu, setelah bekerja keras sepanjang hari, Rina duduk bersama Arya di ruang tamu, merasa puas dengan langkah-langkah yang telah mereka ambil. "Mas, aku merasa kita sudah membuat kemajuan yang besar. Semua yang kita jalani bersama membuat aku merasa lebih kuat," ujar Rina, matanya penuh dengan kebahagiaan. Arya tersenyum dan meraih tangan Rina. "Aku juga merasa begitu. Sayang, aku tahu kita belum sempurna, tetapi kita sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kita bisa menghadapi apapun, asalkan kita tetap bersama." Rina menatap suaminya dengan penuh cinta. "Kita akan terus maju bersama, Mas. Tidak peduli apa yang akan datang, kita akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik." Mereka berdua duduk bersama, menikmati ketenangan malam. Dalam heningnya, Rina merasa bahwa kehidupan yang mereka jalani kini bukan lagi tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang bagaimana mereka bisa bertumbuh bersama melewati semua rintangan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka yakin bahwa dengan cinta, kepercayaan, dan usaha keras, mereka akan terus melangkah ke depan. Dengan langkah yang lebih mantap, Rina dan Arya siap menghadapi perjalanan panjang yang masih menanti mereka. Mereka tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian, tetapi dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka yakin bisa melewati semua itu bersama. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan di rumah itu semakin harmonis. Rina dan Arya semakin dekat satu sama lain, berbagi impian dan bekerja keras bersama untuk masa depan yang lebih baik. Usaha baru mereka mulai menunjukkan perkembangan, meskipun lambat, namun itu memberi mereka harapan yang besar. Pak Haji, meskipun tidak pernah terlalu terbuka, kini tampak lebih menerima perubahan dalam rumah mereka. Ia mulai berbicara lebih sedikit dengan nada kasar, dan terkadang memberikan saran atau kritik yang membangun. Rina merasa, meskipun hubungan mereka belum sepenuhnya sempurna, ada kemajuan yang berarti. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di rumah itu, dan sedikit demi sedikit, ia mulai merasa diterima. Namun, meski begitu, Rina tidak pernah melupakan perjuangannya untuk sampai pada titik ini. Setiap hari ia berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan kekuatan untuk terus bertahan,
untuk terus maju, dan untuk tetap sabar. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, tetapi dengan keteguhan hati, ia merasa siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Suatu sore, saat Rina sedang berada di luar rumah untuk menyiram tanaman, Arya datang menghampirinya. Ia membawa secari kertas dan senyum lebar di wajahnya. "Sayang, aku punya kabar baik," kata Arya, matanya bersinar penuh semangat. Rina menatap suaminya, merasa penasaran. "Kabar apa, Mas?" tanyanya dengan senyum yang penuh antusias. Arya menunjukkan kertas itu kepada Rina. "Ini adalah dokumen untuk usaha kita. Aku baru saja mendapatkan izin dan modal untuk memulai. Ini langkah besar. Sayang, kita akan benar-benar menjalani usaha ini bersama." Rina merasa matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku bangga sekali padamu. Aku tahu semua ini tidak mudah, tapi kita akhirnya sampai di sini, kan?" jawabnya. Suaranya hampir tidak terdengar karena terharu. Mereka berdua saling berpelukan di tengah halaman rumah, merasakan betapa besar pencapaian yang telah mereka raih bersama. Semua perjuangan, semua air mata, dan semua pengorbanan yang telah dilakukan kini mulai membuahkan hasil. Meskipun jalan masih panjang, mereka tahu bahwa mereka siap menghadapinya bersama. Pak Haji yang melihat dari kejauhan, meskipun tidak berkata apa-apa, tampak mengangguk dengan tatapan yang lebih lembut. Rina merasa ada penerimaan yang lebih besar dari mertuanya. Ini adalah sebuah langkah maju yang luar biasa bagi mereka semua. Beberapa minggu kemudian, usaha yang mereka bangun bersama mulai berkembang. Arya dan Rina bekerja keras, menyusun rencana dan melaksanakan langkah demi langkah. Setiap kesulitan yang datang, mereka hadapi bersama, dengan penuh semangat dan keyakinan. Meskipun ada tantangan, mereka tidak pernah menyerah. Mereka tahu, mereka telah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada suatu malam yang tenang, setelah hari yang panjang, Rina duduk bersama Arya di ruang tamu. "Mas, aku merasa sangat bersyukur. Semuanya mulai terasa lebih baik. Tidak hanya bisnis kita, tetapi hubungan kita juga semakin baik," kata Rina, matanya penuh dengan rasa syukur. Arya meraih tangan Rina, menggenggamnya erat. "Aku juga merasa begitu. Sayang, aku tahu kita telah melalui banyak hal yang sulit, tapi aku percaya kita bisa melewati apapun bersama. Kita tidak sendirian lagi." Rina tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku tidak tahu bagaimana kita bisa sampai di sini, Mas, tetapi aku yakin Allah tidak pernah meninggalkan kita. Semua yang kita hadapi adalah bagian dari rencananya untuk kita," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Malam itu, mereka berdua duduk bersama, merasakan ketenangan yang datang setelah sekian lama terperangkap dalam ketegangan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka semakin dekat menuju kebahagiaan yang lebih besar. Beberapa bulan berlalu, dan usaha yang dibangun oleh Rina dan Arya semakin berkembang pesat. Mereka kini memiliki pelanggan tetap dan reputasi yang semakin baik di kalangan masyarakat sekitar. Meskipun tantangan masih datang silih berganti, mereka merasa lebih siap untuk menghadapinya. Kepercayaan diri mereka semakin tinggi, dan mereka mulai merasakan manfaat dari semua kerja keras dan pengorbanan yang telah mereka lakukan. Pak Haji, yang dulunya menjadi sumber ketegangan di rumah itu, kini terlihat lebih sering berbicara dengan Rina. Meskipun ia tetap dengan caranya yang keras, ada sedikit rasa hormat yang muncul antara mereka. Rina merasa hubungan mereka semakin membaik, meskipun ia tidak sepenuhnya bisa melupakan semua yang telah terjadi. Pada suatu malam yang tenang, Rina duduk bersama Arya setelah makan malam. Mereka berbicara tentang masa depan mereka, tentang impian yang ingin mereka capai bersama. "Mas, aku merasa kita sudah melangkah jauh dari yang aku bayangkan. Bisnis kita berkembang, hubungan kita semakin baik, dan aku merasa semakin dekat denganmu," ujar Rina, matanya penuh kebahagiaan. Arya tersenyum dan menggenggam tangan Rina dengan erat. "Aku juga merasa begitu. Sayang, kita sudah banyak berjuang bersama,
Dan aku percaya kita akan terus maju. Aku tidak akan membiarkan apapun merusak apa yang telah kita bangun. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang rencana masa depan, tentang impian yang ingin mereka capai bersama, dan tentang kehidupan yang lebih baik yang mereka idamkan. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan tantangan, mereka akan selalu saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Suatu pagi, ketika Rina sedang menyiram tanaman di halaman rumah, Pak Haji datang menghampirinya. Rina merasa sedikit cemas, tetapi Pak Haji hanya tersenyum. "Rina, aku ingin mengucapkan terima kasih. Aku melihat bagaimana kerasnya kamu bekerja dan bagaimana kamu bisa bertahan. Aku bangga padamu," kata Pak Haji dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Rina terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi ia merasa lega. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik," jawabnya, dengan senyum yang tulus. Pak Haji mengangguk. "Aku tahu kamu bukan orang yang mudah menyerah. Teruskan. Rina, kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa bertahan, dan itu bukan hal yang mudah." Rina merasa haru. Meskipun hubungan mereka belum sempurna, kata-kata Pak Haji membuatnya merasa dihargai. Ini adalah langkah besar dalam hubungan mereka, sebuah perubahan yang perlahan membaik. Arya yang melihat dari kejauhan hanya tersenyum. Ia tahu, meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, mereka semakin dekat untuk menjadi keluarga yang lebih baik. Arya merasa bangga melihat perubahan yang terjadi, baik dalam dirinya, dalam Rina, maupun dalam hubungan mereka dengan Pak Haji. Pada malam itu, setelah hari yang penuh kebahagiaan dan keberhasilan, Rina dan Arya duduk bersama di teras rumah. Mereka menikmati udara malam yang sejuk dan berbicara tentang masa depan yang semakin jelas. "Mas, aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai di titik ini. Semua yang kita lalui membuat kita lebih kuat. Aku merasa kita lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang," kata Rina, suaranya penuh keyakinan. Arya menatapnya dengan penuh cinta. "Aku juga merasa begitu. Sayang, kita sudah melewati semua ujian, dan sekarang kita bisa melihat hasilnya. Aku tahu, kita akan terus melangkah maju bersama." Malam itu, mereka berdua duduk bersama, merasakan kebahagiaan yang datang setelah segala ujian yang mereka hadapi. Mereka tahu, perjalanan hidup ini tidak akan selalu mudah, tetapi dengan cinta, kerja keras, dan keyakinan, mereka bisa menghadapinya bersama. Setelah sekian lama menghadapi ujian, Rina dan Arya mulai merasakan buah dari perjuangan mereka. Bisnis mereka semakin berkembang, dan hubungan mereka semakin erat. Rina merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Ia tahu bahwa mereka telah melewati banyak cobaan, dan kini mereka berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Meski masih ada tantangan, mereka merasa siap untuk menghadapinya bersama. Pada suatu malam yang damai, saat mereka duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam, Pak Haji mendekati mereka. Rina merasa sedikit cemas, tetapi kali ini, Pak Haji membawa senyuman di wajahnya. "Rina, Arya, aku ingin berterima kasih. Aku melihat betapa kerasnya kamu berdua berusaha. Aku bangga melihat kalian berdua," katanya dengan nada yang lebih lembut. Rina terkejut, tetapi juga merasa lega mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Bu. Kami hanya berusaha yang terbaik," jawabnya, dengan senyum yang tulus. Arya menatap ibunya, merasa bangga bahwa hubungan mereka semakin baik. "Kami akan terus berusaha, Bu. Kami ingin membangun masa depan yang lebih baik bersama." Pak Haji mengangguk, dan meskipun tidak banyak bicara, Rina bisa merasakan bahwa ada perubahan besar dalam sikap mertuanya. Meskipun hubungan mereka belum sempurna, langkah-langkah kecil menuju kedamaian itu sangat berarti bagi Rina dan Arya. Hari-hari terus berlalu, dan kehidupan mereka semakin stabil. Rina merasa semakin kuat, semakin sabar, dan semakin yakin bahwa hidup mereka bisa lebih baik. Setiap pagi, ia merasa lebih bersyukur atas apa yang telah mereka capai bersama. Walaupun jalan yang mereka tempuh tidak selalu mudah, mereka telah berhasil melalui banyak hal yang menguatkan hubungan mereka sebagai pasangan. Pada suatu hari yang cerah,
Rina dan Arya berdiri di teras rumah mereka, memandang jauh ke depan. "Mas, kita sudah jauh datang dari tempat kita dulu. Aku tidak pernah membayangkan kita akan berada di titik ini," kata Rina, suaranya penuh dengan perasaan syukur. Arya meraih tangan Rina dan tersenyum. "Aku juga tidak pernah membayangkan hidup kita akan seperti ini, sayang. Tapi aku bersyukur kita bisa sampai di sini. Bersama kamu, aku merasa lebih kuat." Rina menatap suaminya dengan penuh kasih. "Aku merasa sama, Mas. Tidak peduli apa yang akan datang, aku tahu kita bisa menghadapinya bersama." Mereka berdua berdiri bersama, menyadari bahwa meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan tantangan, mereka selalu memiliki satu sama lain untuk menghadapinya. Dengan segala suka dan duka, mereka telah membuktikan bahwa cinta dan keteguhan hati bisa mengubah segalanya. Kehidupan mereka mulai dipenuhi dengan kebahagiaan kecil dan pencapaian besar. Mereka terus berjalan maju, melangkah bersama menuju masa depan yang lebih cerah, dengan harapan dan keyakinan yang semakin kuat. Dengan langkah yang lebih mantap, Rina dan Arya melanjutkan perjalanan mereka, tahu bahwa meskipun jalan hidup tidak selalu lurus, mereka memiliki satu sama lain dan Allah sebagai petunjuk mereka. Mereka siap menghadapi apapun yang datang, bersama-sama.